Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sebelumnya saya di sini akan membacakan sebuah dongeng, yaitu Si Kancil dan Harimau. Saya sendiri Indria Argani Tias. Si Kancil dan Harimau. Pada suatu hari hiduplah di hutan si Kancil dan Harimau. Kancil sedang mencari rumput untuk dimakan di hutan dan ketemu dengan Harimau. Harimau berkata, "Wah, nasibku hari ini sangat baik, ketemu dengan Kancil, aku akan makan Kancil yang enak." Kemudian Kancil sangat ketakutan dan terkejut sehingga dia terpojokkan. Kemudian Kancil berkata, "Tuan Harimau, kamu luar biasa. Jika kamu ingin memakan aku, kamu harus menemui rajaku terlebih dahulu." Dan si Harimau juga terkejut. Dia berkata, "Jadi selama ini kamu memiliki raja. Siapa raja kamu? Aku tidak takut." Kemudian si Kancil berkata, "Rajaku tidak ingin ditemui. Jika kamu ingin memakan salah satu rajaku, kamu harus mencari dan menemukan rajaku terlebih dahulu. Jika tidak, anak-anakmu yang akan terancam. Bayangkan jika keluargamu terancam oleh Raja Kancil." Harimau berkata, "Memang dia sekuat apa sih?" Harimau semakin gusar karena perkataan dari si Kancil. Kemudian si Kancil berkata, "Beliau tidak sekuat yang kamu pikirkan, tetapi beliau itu rendah hati. Baginda Raja tidak ada yang bisa menyainginya. Dia sangatlah rendah hati dan dia menyayangi dan mengayomi rakyat-rakyatnya." Kemudian Harimau merasa tertantang dan Harimau semakin marah. Harimau berkata, "Di mana tempat tinggal rajamu?" Kancil tidak ingin memberitahu si Harimau. Kancil berkata, "Rajaku tidak ingin diketahui tempat tinggalnya, meskipun beliau tinggal di istana yang sangatlah mewah. Rajaku adalah seorang yang tidak pernah menyombongkan dirinya, meskipun dia baik hati. Dan rakyat-rakyatnya ialah yang menilai bahwa beliau dermawan dan dia rendah hati." Kemudian si Harimau semakin marah. Harimau berkata, "Kalau kamu tidak mengasih tahu saya, kamu makan kamu sekarang." Kemudian mereka berjalan hingga menuju sumur. Tidak terasa mereka berjalan mendekati sebuah sumur. Nah, mereka berhenti di sebuah sumur. Si Kancil berkata, sambil telinganya ditempelkan di dinding sumur tersebut, Sepertinya rajaku sedang tertidur." Kemudian Harimau berkata, "Kamu berkata apa? Kamu berbisik-bisik dengan siapa di situ?" Kemudian si Kancil berkata, Dengan rajaku, Tuan Harimau." "Mana raja kamu? Kasih tahu saya, suruh dia keluar." Si Kancil merasa ketakutan dan si Kancil berkata, Ternyata rajaku sedang tidur, Tuan Harimau. Dia tidak ingin diganggu." "Tidak peduli, mana raja kamu? Suruh keluar sekarang," kata Harimau. Kemudian si Kancil memberitahu Harimau bahwa rajanya tersebut sedang tertidur dan tidak ingin diganggu. Kemudian Harimau malah berteriak. Harimau berteriak, "Raja Kancil, Raja Kancil, keluarlah kamu." Kemudian ada suara yang menjawab si Harimau, "Ah!" gitu. Kemudian Harimau mendekati sumur tersebut. Dia maju dan melongok ke dalam sumur dan dia berteriak, "Raja Kancil, keluarlah kamu, keluar sekarang juga." Kemudian ada teriakan seolah-olah dari dalam sumur bahwa itu adalah Raja Kancil. Harimau mundur satu langkah setelah mendengar teriakan dari dalam sumur. Padahal teriakan tersebut bukan berasal dari dalam sumur ataupun dari Raja Kancil. Kemudian sang Kancil berkata, "Tuan Harimau, rajaku telah marah di dalam sana karena engkau telah mengganggu tidurnya beliau." Kemudian Harimau berkata, "Suruh keluar raja kamu sekarang juga, karena saya ingin izin memakan kamu." Kemudian Kancil berkata, "Rajaku tidak mau keluar, Tuan Harimau pulang saja. Tidak usah menunggu rajaku untuk keluar, karena rajaku tidak mau keluar."
Nah, disitulah harimau menunggu si Raja Kancil untuk keluar. Padahal yang di dalam sumur itu bukanlah siapa-siapa. Itu hanyalah teriakan si Kancil dari luar yang seolah-olah menyerupai ada suara dari dalam sumur. Kemudian harimau marah, dia berkata, "Aku tidak mau pulang, aku akan menunggu rajamu sampai keluar." Kemudian muncullah suara dari dalam sumur. "Ya!" Kemudian si harimau kaget dan dia mundur, dia berkata sama Kancil, "Kancil, bagaimana caranya aku bisa menemui rajamu di dalam sana?" Kemudian si Kancil menjawab dengan rasa yang takut. Dia takut akan kebohongannya terungkap. Kemudian si Kancil berkata, Tuan harimau harus naik ember," kata si Kancil. Kemudian Kancil menyodorkan ember tersebut kepada harimau dan menyuruh harimau untuk masuk ke dalam ember yang ada pada sumur tersebut. Dan harimau masuk ke dalam ember tersebut dan dia berkata, "Kancil, tolong aku, sampaikan aku ke raja kamu di bawah sumur atau di dalam sumur ini ya." Kemudian Kancil berkata, "Siap tuan." Dan akhirnya si Kancil menurunkan harimau tersebut ke dalam sumur pelan-pelan, dikeretnya pelan-pelan, kemudian sampailah di pertengahan. Si Kancil tersebut sengaja menggoyang-goyangkan tali sumur tersebut dan si harimau terjatuh dari ember karena tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya di dalam sumur. Dan harimau pun terjebur, piur. Kemudian harimau berkata, "Kurang ajar kamu Kancil, awas ya kamu." Kemudian Kancil berlari dan berteriak, "Silakan ketemu dengan rajaku, Tuan Harimau." Hahaha. Dan akhirnya harimau pun terjebur di dalam sumur dan si Kancil meninggalkan harimau begitu saja. Nah, amanah dari dongeng ini, kita tidak boleh berbohong kepada temannya atau kepada siapapun. Dan kita juga tidak boleh berbuat yang jahat kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, sekian dongeng dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.